Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kalau mau kemana-mana, pakai masker. Nah, hari ini kita mau belajar tentang matematika, yaitu bab 1 operasi hitung pecahan. Tenang, belajar matematika itu nggak susah kok, kalau kalian bisa fokus dan semangat belajarnya. Nah, tujuan untuk belajar operasi hitung pecahan yaitu biar kalian paham tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, juga masalah yang berkaitan dengan operasi dengan dua pecahan yang berbeda. Nah, biar kalian lebih paham lagi, Bapak kasih contoh deh. Misalkan, kamu punya satu gelas susu yang terisi penuh. Oke, setelah itu kamu minum nih 1/3 bagian susunya. Kemudian kamu minum lagi 1/4 bagian dari susunya. Nah, kamu bisa menghitung jumlah bagian susu yang telah kamu minum. Kemudian contoh lainnya misalkan kamu punya kue. Kamu punya satu kue yang enak banget. Nah, kemudian kuenya kamu makan, terus sisanya ada 3/4 bagian. Setelah itu, kamu makan lagi nih 1/3 bagian kue. Nah, kamu juga bisa menghitung bagian kue yang masih tersisa dari kue yang semula. Nah, hal-hal tersebut itu berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Gimana? Udah paham belum? Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang penjumlahan pecahan. Tapi sebelum kita membahas itu, coba ingat kembali di kelas 4. Kalian sudah belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Ada apa aja? Ada bentuk pecahan biasa, ada bentuk pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, dan pecahan persen. Yang pertama tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang bentuknya adalah A per B. Gimana? Dimana A ini adalah disebutnya pembilang dan B ini sebutnya penyebut. Ingat ya, pecahan biasa bentuknya A per B. A per B, dimana A yang atas nih disebutnya pembilang, yang B adalah penyebut. Dimana A dan B adalah bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita lihat dulu nih. Yang pertama, jika penyebut dari kedua pecahan sama, maka cara menjumlahkannya adalah jumlahkan pembilangnya, lalu penyebutnya tetap sama. Gimana maksudnya? Oke. Contoh, biar paham. Misalkan ada dua pecahan, 2/7 ditambah 4/7. Nah, ingat, yang atas ini adalah pembilang. Yang atas adalah pembilang. Kemudian yang bawahnya adalah penyebut. Nah, jika penyebut dari kedua pecahan sama, penyebut sama kan, sama-sama 7, maka cara penyelesaiannya adalah, cara menjumlahkannya adalah jumlahkan pembilangnya, lalu penyebutnya sama. Maka ini sama dengan penyebutnya sama, tetap 7. Terus jumlahkan pembilangnya, berarti 2 tambah 4 sama dengan 6/7. Yang kedua, jika penyebut dari kedua pecahan berbeda, maka cara menjumlahkannya adalah ubah terlebih dahulu nih penyebut dari setiap pecahan menjadi nilai KPK dari kedua penyebutnya. Lalu sesuaikan pembilangnya. Gimana maksudnya? Oke, langsung contoh. Misalkan 1/3 ditambah 1/2.
Gimana maksudnya? Oke, langsung aja. Contoh 1/3 ditambah 1/2. Oke, kita lihat dulu nih. Penyebutnya ternyata berbeda, 3 sama 2. Maka yang pertama adalah kita tentukan nilai KPK dari kedua penyebutnya, yaitu KPK dari 3 dan 2. Berapa KPK 3 dari 2? Itu 6. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita sesuaikan pembilang-pembilangnya. Kita lihat, pembilang yang pertama adalah 1/3. Pecahan yang pertama adalah 1/3. Ternyata setelah kita rubah, penyebutnya jadi 6. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Ya, betul, 3 dikali 2. Maka 1 juga akan dikali 2 nantinya. 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2/6. Kemudian 1/2. Penyebutnya berubah nih jadi 6. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 2 dikali berapa hasilnya 6? 3. Maka nanti 1 juga akan dikali 3. Hasilnya adalah 3. Nah, maka 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Di 1/3 tambah 1/2 dengan 5/6. Paham ya? Atau cara mudahnya adalah kita lihat nih. Contohnya tadi 1/3 ditambah 1/2. Nah, kita lihat pembilangnya 3 dan 2. Maka nantinya pembilangnya akan jadi 6 tambah 6, yaitu 3 dikali 2. Nah, selanjutnya untuk yang ini dan pembilang yang ini, caranya adalah satu dikali 2 dan 3 dikali 1. Ini 1 kali 2 dan ini 3 dikali 1. Maka sama dengan 1 kali 2 hasilnya 2, 3 kali 1 hasilnya 3. Maka 2/6 tambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, hasil penjumlahan pecahan dapat ditulis dalam bentuk paling sederhana, yaitu caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. Maksudnya gimana? Oke, misalkan contohnya 4/15 ditambah 6/10. Hasilnya adalah penyebutnya adalah 30. Kenapa 30? Karena KPK dari 15 dan 10 adalah 30.
maka pembilangnya adalah 8 dan 18. Kenapa bisa 8 dan 18? Caranya sama kayak sebelumnya. Hasilnya adalah 26 per 30. Nah, nilai 26 per 30 ini bisa kita bentuk ke bentuk paling sederhana. Caranya adalah dengan dibagi oleh FPB dari 26 dan 30. FPB dari 26 dan 30 adalah 2. Maka 26 dibagi 2, 30 juga dibagi 2. Maka bentuk paling sederhananya adalah 26 dibagi 2 hasilnya 13. 30 dibagi 2 maka hasilnya 15. Maka 4 per 15 tambah 6 per 10 hasil adalah 13 per 15. Nah, selanjutnya yaitu menjumlahkan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, biar lebih paham. Bentuk pecahan campuran yaitu A B per C, di mana A ini adalah bilangan bulat. Dia bilangan bulat yang sendiri nih. Ini A. Kemudian B ini adalah pebilang dari pecahan biasa dan C adalah penyebut dari pecahan biasa. Nah, pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya misalkan 7 per 3. Selanjutnya menjumlahkan pecahan campuran. Caranya adalah yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, maka samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK dari kedua penyebut, lalu sesuaikan pembilangnya. Selanjutnya, jumlahkan kedua pecahan, lalu sederhanakan bentuk pecahannya. Terakhir, rubah kembali ke bentuk pecahan campuran. Oke, contoh. Contohnya 2 5 per 7 tambah 1 per 3. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, lihat dulu, ubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, pecahan campuran yang pertama adalah 2 5 per 7. Cara merubahnya adalah untuk pembilang 2 dikali 7 kemudian ditambah 5. Maka pembilangnya adalah 2 dikali 7 ditambah 5. Sedangkan penyebutnya tetap 7. Maka bilangnya menjadi 2 dikali 7 14. 14 tambah 5 adalah 19. Kemudian penyebutnya tetap 7. Maka pecahan 5 per 7 dirubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 19 per 7. Kemudian 1 per 3. Maka penyebutnya tetap 3. 1 dikali 3 ditambah 1 adalah 4. Maka selanjutnya adalah kita pastikan dulu penyebut kedua pecahan sama. Oke,
Jadi hasilnya tadi 19 per 7 ditambah 4 per 3. Penyebutnya udah sama belum? Belum. Kalau belum berarti kita samakan, yaitu mencari KPK dari 7 dan 3, yaitu 21. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya. Caranya adalah 21 dibagi 7, hasilnya 3. 3 dikali 19, hasilnya 57. Kemudian yang ini 21 dibagi 3, hasilnya 7. 7 dikali 4, hasilnya 28. Maka kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan 57 tambah 28. Hasilnya adalah 85. Nah, setelah itu kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya, kalau yang ini tadi 2 dikali 7 ditambah 5, kalau ketika bentuknya sudah seperti ini, mau dirubah ke bentuk pecahan, 85 per 21 sama dengan 85 dibagi 21. Berapa nilai yang paling mendekati? 4. 4 kali 21 hasilnya 84. Sisa 1, nyebutnya tetap 21. 85 per 21. 4 dikali 21 hasilnya adalah 84. Ditambah 1 hasilnya adalah 85. Hasil akhir adalah 41 per 21. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Bentuknya gimana? Bentuk pecahan desimal. Misalkan 2,5. Nah, ini merupakan bentuk desimal. Ini tanda komanya, dan ini menandakan persepuluhan. Paham ya? Nah, cara menjumlahkan pecahan desimal adalah pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Kemudian tanda koma diluruskan. Jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Selanjutnya, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Oke, biar paham, kita kasih contoh. Contoh 0,37 ditambah 0,5. Oke, kita yang pertama adalah letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Kita buat di dalam bentuk penjumlahan bersusun di bawah, maka kita tulis sesuai dengan letaknya. 0,5. Oke. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. 0,37 ditambah 0,5. 0,5 itu maksudnya adalah 0,50. 0,50. Maka 5-nya di sini bukan di belakang, tapi sesuai dengan puluhannya, 0,50. Paham ya? Nah, selanjutnya tanda koma diluruskan. Maksudnya adalah ini. Komanya lurus nih, jajar. Komanya sama nih. Maka selanjutnya adalah jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Oke, berarti yang dari belakang dulu. 7 ditambah, ini tadi 0 kan, berarti tulisannya tetap 7. 3 tambah 5 hasilnya 8. 0 tambah 0 hasilnya 0. Dan jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Koma di sini jangan lupa ditulis lagi. Nah, jadi hasilnya adalah 0,87. Oke, contoh yang kedua. Selanjutnya,
Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk bilangan pecahan dapat dijumlahkan. Jadi semua bentuk bilangan pecahan itu bisa dijumlahkan. Cara menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda adalah dengan cara mengubah bentuk pecahannya menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Oke, contoh. Bentuk pecahan desimal 0,2 ditambah bentuk pecahan biasa 1/4 dengan kita lihat bentuk yang ini dengan yang ini berbeda kan? Yang ini bentuk pecahan desimal, ini pecahan biasa. Kita rubah bentuk pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Maka kita mau menjadikan ke bentuk pecahan, maka yang ini bentuknya tetap. Kita rubah bentuk yang ini jadi bentuk pecahan 0,2 kita rubah menjadi bentuk pecahan. Jadi ingat, di belakang koma ada berapa angka? Karena ada 1, maka dia adalah per 10. Maka 0,2 adalah 2/10. Maka 0,2 ditambah 1/4 sama dengan bentuknya menjadi 2/10 tambah 1/4. Kemudian 2/10 tambah 1/4. Membilangnya sama? Tidak, karena tidak sama kita rubah. KPK dari 10 dan 4 adalah 20. Nah, KPK 20. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, dibagi 1 hasilnya 5. Ini menggunakan 4/20 tambah 5/20. Hasilnya sudah sama nih penyebutnya. Kita tinggal jumlahkan 4 tambah 5 hasilnya 9/20. Oke, biar lebih paham lagi, silakan kerjakan latihan berikut ini.